Shalom, puji Tuhan, kita dipertemukan kembali dalam kasih Kristus, mengawali bulan yang baru, semangat yang baru bagi setiap kita yang telah menerima kasih karunia Allah Bapa kita yang sungguh luar biasa. Kita bawa sembah syukur kita kepada Tuhan melalui ibadah pagi ini. Mari persiapkan hati kita satukan hati dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tiba waktunya kami ya Tuhan untuk datang beribadah kepadamu, menyembahkan sembah syukur kami kepadamu ya Bapa. Kiranya Tuhan memberkati dari awal pertengahan hingga akhirnya, biarlah hanya kemuliaan namamu yang ditinggikan. Haleluya ya Tuhan, amin. Kita angkat pujian bersama-sama Bapa yang kekal. Sempurna telah ku terima
selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kami boleh menyembah Engkau lebih lagi di dalam Engkau Tuhan. Biarlah setiap yang bernafas memuji Engkau pagi hari ini. Kita angkat pujian bersama-sama, hanya layak dipuji dan disembah Yesus Kristus. Kita angkat pujian ini, layak dipuji dan disembah.
Inilah hidup kami Tuhan, menyembah Engkau yang kudus, yang mulia, yang sungguh besar Tuhan. Hosana bagimu. Hosana, 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 haleluya, Hosana, Hosana, Hosana bagimu Tuhan, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta, dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Oh, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta, dulu sekarang dan selamanya Tuhan, Raja atas segala raja, namamu besar termulia, namamu besar termulia, namamu besar termulia. Berikan hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Hosana. Ini sembah kami Tuhan, ini pujian bagi Engkau Allah kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami mau bersuka cita lebih lagi di dalam Engkau. Haleluya, amin. Puji Tuhan, ada sukacita. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Amin. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Sekali lagi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Mari puji Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sekali lagi kata haleluya, haleluya,
Yesus Kristus sang penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan dan Rajaku. Yeay. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Semakin bersuka cita. Amin. Mari kita serahkan segala beban dan persoalan kita pada kaki Yesus. Amin. Selalu ada jalan keluar di dalam Tuhan. Amin. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Serahkan pada Yesus. Bersama-sama. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Bawa sekarang, bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus. Pada kaki Yesus serahkanlah bersama-sama. Serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Oh, oh. Serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus. Ia akan ganti segala duka menjadi suka. Tak pernah dia janji selalu kan pahala, dan tak pernah dia janji hanya ada hujan. Amin. Tapi dia berjanji memberi kekuatan bila taufan ganas melandamu. Mari serahkan pada Yesus. Serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Oh, oh. Serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus. Ia akan ganti segala duka menjadi suka. Ia akan ganti segala duka menjadi suka. Ia akan ganti segala duka menjadi suka. Tetap bersuka cita di dalam Kristus. Amin. Puji Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan selalu menguatkan setiap kita. Kita angkat pujian bersama-sama. Dia mengerti. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia
yang Dia pinta agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Katakan, Dia mengerti dan Dia peduli. Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti. Dia pedulikan kau dan aku. Amin. Persoalan yang kita alami, namun satu yang Dia pinta agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia pinta agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Sampai mukjizat-Mu Tuhan, sampai mukjizat menjadi nyata. Sekali lagi, sampai mukjizat-Mu, sampai mukjizat menjadi nyata. Puji ya Tuhan. Tak ada seorang pun tahu ya Tuhan akan hari esok. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, bersama Tuhan kami mampu melewati semua ini. Biarlah pada pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan senantiasa menguatkan kami. Engkau telah memberkati kami saat ini Tuhan, dan berkali pula hamba-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita menyatukan hati kita dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, terima kasih Tuhan untuk kasih dan kemurahan-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan dalam kehidupan setiap kami. Dimanapun kami berada saat ini, mari Tuhan lawat kami Tuhan. Kami perlu Engkau, kami perlu uluran tangan-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau memimpin setiap langkah kami, setiap keputusan-keputusan kami. Mari Tuhan membukakan pikiran kami, hati kami, sehingga pagi hari ini Tuhan, di saat kami merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi kami, memampukan kami memahami apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, puji Tuhan kita bertemu kembali. Walaupun jarak tetap memisahkan kita hingga saat ini, namun kita percaya Tuhan tetap ada di tengah-tengah kita tanpa batas ruang dan waktu. Terpujilah Allah yang maha besar yang telah memelihara kita hingga saat ini. Karena kalau kita melihat hari-hari belakangan ini, keadaan tidak semakin baik. Yang lalu sudah pernah saya katakan memang keadaan tidak baik, namun kita akan tetap baik-baik saja. Biar itu tetap kita mengingat dan sekarang kita mau mengejarnya. Kita mau melihat setiap keadaan ini dalam kacamata firman Tuhan. Dari sudut pandang firman Tuhan, apa yang sebenarnya terjadi, kemudian bagaimana kita harus mensikapinya, dan bagaimana kita harus mengambil keputusan. Selanjutnya kita akan bertindak dalam kekuatan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, keadaan yang tidak semakin baik di sekeliling kita membuat banyak orang menjadi putus asa. Krisis mulai melanda dimanapun, baik di Indonesia ataupun di negara-negara yang lain di seluruh dunia. Orang mulai putus asa dan melakukan hal-hal yang di luar akal pikiran sehat. Teman menjadi lawan. Kejahatan terjadi di mana-mana. Kesulitan ekonomi membuat orang semakin nekat. Sepertinya sudah tidak ada waktu lagi untuk berpikir, bahkan untuk merencanakan
masa depan. Tapi bersyukur kita karena Allah yang kita sembah, Allah yang telah mengizinkan segala sesuatu ini terjadi, Allah tetap menyertai kita sehingga masa depan itu tetap ada. Inilah menjadi sukacita kita. Memang keadaan sulit tapi kita tetap bersukacita. Karena apa? Karena Tuhan tetap menyertai kita. Dan masa depan yang indah itu tetap ada dalam genggaman kita. Tidak akan pernah kemana-mana selama kita tetap ada di dalam Tuhan. Selama kita tetap mengikuti kebenaran firman Tuhan. Di luar kebenaran firman Tuhan tidak ada jaminan. Karena firman itu adalah perkataannya sendiri, janjinya yang pasti akan digenapi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema pagi hari ini ketika kita melihat keadaan ini, kita mengambil ayat dari Matius pasal yang ke-14 tentang Yesus berjalan di atas air. Kisah ini saudara sekalian saya percaya sudah banyak sekali mendengar berkali-kali. Bagaimana Tuhan Yesus menolong murid-muridnya yang sedang berada di atas perahu dan menghadapi badai. Angin sakal. Karena kita juga sekarang sedang menghadapi banyak masalah, musibah alam, musibah bencana alam di mana-mana. Tidak ada tempat yang aman selain ada di dalam Tuhan. Di sini kita katakan bahwa teguh di dalam iman dan pengharapan. Jadi teguh di dalam iman dan pengharapan. Itu adalah kunci keberhasilan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana keadaan yang sekarang sudah semakin tidak dapat diukur lagi. Bahkan COVID-19 juga tidak tahu sampai kapan akan berakhir. Semua rencana-rencana yang terbaik sedang disusun, tapi hasilnya belum pasti. Tapi kita yang di dalam Tuhan punya kepastian. Bagi mereka yang percaya, yang teguh di dalam iman, akan melihat hari-hari baik. Ketika masalah terjadi di sekeliling kita, tak ubahnya seperti badai yang mengamuk, mengombang-ambingkan perahu. Entah ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, ke depan, ke belakang. Tak tentu arah. Bahkan ketika kita mendayung pun tidak akan mungkin bisa berjalan. Diam di tempat pun juga masalah karena bisa terbalik perahu. Apa yang harus dilakukan? Demikian juga kehidupan kita. Kita mau maju kena, mundur kena. Mau lari pun kena. Diam di tempat pun juga kena. Tidak ada yang luput. Bahkan badai kehidupan saat ini juga dialami bukan hanya orang kalangan dikatakan kelas bawah, notabene kelas bawah, kelas atas pun sama. Tidak pandang siapa. Sekarang yang membedakan adalah ketika kita tetap di dalam kebenaran firman Tuhan atau tidak. Hanya itu saja, tidak ada yang lain. Hanya itu saja yang membedakan. Mengapa? Ketika kita melihat badai kehidupan kita seperti juga yang dialami oleh Petrus dan sahabat-sahabatnya. Kemudian Yesus melewati mereka, berjalan di atas air dan berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Kemudian Petrus meresponi dengan iman. Karena memang imanlah yang mengalahkan dunia.
Hanya iman. Itu terdapat di dalam kitab 1 Yohanes. Bahwa yang mengalahkan dunia adalah iman kita. Tidak ada yang bisa mengalahkan segala sesuatu di dunia ini kecuali iman kita. Dengan penuh iman dia berkata, berseru kepada Tuhan, katanya, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Wow, ini sesuatu yang mustahil, tapi dia menguji. Dia tidak langsung serta-merta langsung berjalan, oh ada Tuhan di depanku, pasti aku selamat, langsung jalan aja. Oh tidak, dia minta persetujuan. Dia minta persetujuan, Tuhan katanya, Tuhan apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu. Kemudian Yesus menjawab, datanglah. Baru dia berjalan. Dengan bekal perkataan Tuhan, dia melangkah. Dan betul terjadi mujizat luar biasa, dia berjalan di atas air. Badai tidak bisa menenggelamkan dia. Tidak bisa menyentuh dia, menarik dia ke bawah, tidak bisa. Dia menginjak itu badai. Dia lewati. Tetapi ketika fokusnya mulai beralih, tidak fokus lagi istilahnya. Tidak fokus lagi kepada Tuhan. Tidak fokus lagi pada perkataan tadi. Maka dia mulai tenggelam. Kalau kita mengingat di dalam kitab Yohanes pasal ke-10 ayat yang ke-10. Yohanes pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini pencuri datang. Kita nggak perlu menunggu kalau barang kita hilang itu baru dicuri. Ketika kita mulai goyah, mulai kita khawatir, saat itu kita sudah mengalami kecurian. Ada yang berharga yang telah dicuri. Kalau nggak berharga nggak dicuri, saudara. Kalau berharga bagi seseorang pasti diambil. Walaupun barang itu sederhana, tidak terlalu berharga, tetapi kalau berharga buat dia itu perlu dia ambil. Berharga karena kebutuhan, karena keinginan. Nah, dikatakan pencuri itu hanya datang untuk mencuri. Iblis datang mencuri kedamaian di hati kita. Dia mengambil apa yang menjadi milik kita, iman kita. Dia mengambil fokus kita yang tadinya fokus kepada Tuhan. Fokus bagaimana melayani Tuhan. Fokus bagaimana hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Fokus bagaimana hidup boleh menyenangkan hati Tuhan. Fokus bagaimana bisa tetap berkenan di hadapan Tuhan. Semua diambil, damai sejahtera diambil. Mulai gelisah, mulai khawatir. Padahal kalau kita melihat hari-hari yang kita lalui kemarin bukannya ringan, berat. Tapi nyatanya sampai hari ini kita boleh ada di hadapan Tuhan. Kita dalam keadaan sehat. Kita masih hidup, itu yang nomor satu. Apalagi kalau kita terpelihara dengan sangat sempurna, diberikan kesempatan untuk tetap menikmati berkat berlimpah. Ada bagian kita, ada tugas kita. Ingat bahwa itu semua berasal daripada Tuhan. Oleh karenanya kita harus mengingat kepada saudara-saudara kita yang memiliki bagian berkekurangan, karena agar terjadi keseimbangan.
Ini merupakan kesempatan untuk boleh melayani Tuhan melalui umatnya. Tidak mungkin kita melayani Tuhan ngirim uang ke surga, ngirim beras ke surga, memberi makan malaikat. Ini kesempatan untuk kita peduli. Ketika kita melayani sesama kita, ingatlah Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa kita sedang melayani Dia. Ini adalah kesempatan untuk kita menabur benih. Tanpa menabur tidak akan menuai. Ini kesempatan untuk menabur bagi kita yang sedang diberikan kesempatan untuk mendapatkan berkat yang tetap stabil, yang berlimpah. Kalau dilihat dengan ukuran keadaan yang saat ini yang sudah makin sulit, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini merupakan kesempatan yang berharga. Karena ketika kita menabur, satu saat nanti pasti menuai. Dan bagi mereka yang berkekurangan dan Tuhan izinkan berkat terbatas, jangan juga menjadi sedih. Karena dalam ketenangan, dalam fokusmu, Tuhan ada di sana. Datanglah katanya. Ketika kita datang mendekat kepada Tuhan, ada damai sejahtera. Di sana kita dapat berpikir dengan tenang. Dan Tuhan memberikan hikmat. Sesungguhnya jalan keluar itu sudah ada. Sudah diberikan di dalam setiap kita. Jadi kalau Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, Tuhan juga memberikan jalan keluar. Dia tidak mencobai kita. Kalaupun mengizinkan sesuatu terjadi, bukan untuk mencobai kita. Tetapi memberikan kesempatan ujian untuk kita boleh naik tingkat. Tanpa ujian, tidak ada hasil. Jadi tetaplah bersyukur. Fokus kepada Tuhan. Fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Fokus kepada pelayanan walaupun kita sekarang tidak berkumpul di gereja. Tetapi kita tetap bisa melayani Tuhan. Melalui keluarga kita, melalui orang-orang di sekeliling kita. Menjadi terang. Menjadi berkat dimanapun kita berada. Jadi Bapak Ibu Saudara, sterilkan. Seperti halnya sekarang kita harus hidup dengan cara yang baru, lebih steril. Cuci tangan, sering-sering cuci tangan. Menggunakan sabun di air yang mengalir. Protokol kesehatan. Kemudian memakai masker. Menjaga jarak. Sebetulnya itu juga semuanya secara jasmani, demikian juga secara rohani harus berlaku. Satu kebiasaan yang seharusnya sudah dilakukan dari sejak dulu. Cuci tangan, menandakan apa? Jangan ikut campur kalau memang bukan bagian kita. Nanti memperkeruh keadaan. Kita orang-orang yang harus menjadi berkat, bukan menjadi masalah. Menjadi hamba Tuhan, bukan menjadi hambatan Tuhan. Bersihkan tangan kita dari segala kejahatan. Jangan bertindak yang melampaui. Melampaui dari kebenaran. Menjadi sok benar. Atau ikut-ikutan dengan mereka yang melakukan kejahatan. Jauhlah itu daripada kita. Pakai masker. Artinya apa? Saring. Setiap pembicaraan kita harus hati-hati. Karena orang-orang sekarang sudah mudah tersinggung. Sensi semuanya. Keadaan yang sulit ini membuat orang sudah putus harapan. Sehingga mudah sekali tersinggung.
Yang tadinya biasa ngomong seperti itu bercanda. Tapi sekarang itu sudah langsung baper, dibawa ke hati, bawa ke perasaan, tersinggung, dendam. Jadi kita harus jaga. Masker selalu mengingatkan kita. Kalau cuci tangan, buatlah itu untuk mengingat, oh ya, aku harus melakukan yang baik. Harus bersih perbuatanku, karena aku juga tidak tahu hari-hariku. Kita harus bijak Bapak Ibu Saudara. Mungkin firman hari ini sangat keras, tegas, tapi itu diperlukan. Karena hari-hari ini kita harus menghadapi dan tidak sembunyi. Kita tidak bisa sembunyi selain kita berlindung pada Tuhan. Tidak bisa lagi. Kita harus siap. Kalau kita mau sembunyi, kita menjadi lemah. Kita pun akan menjadi orang-orang yang putus asa. Kita harus siap menghadapi keadaan. Tidak perlu takut karena Tuhan ada menyertai kita. Kemudian tadi cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Jaga jarak. Bukan tidak kenal, bukan gak peduli. Jaga jaraknya. Terutama kalau hal itu berdekatan dengan seseorang, itu melemahkan iman kita, jagalah jarak. Tapi kalau kita kuat boleh impartasi, kita pun tetap jaga jarak tapi mengimpartasikan iman. Menyaksikan hari kemarin sepertinya aku gak bisa lalui, terlalu berat. Tapi puji Tuhan hari ini aku masih ada, ini karena kemurahan Tuhan. Aku boleh melewatinya bersama Tuhan. Kesaksian demi kesaksian, banyak saudara. Hari-hari ini banyak sekali yang Tuhan kerjakan yang kita tidak sadari. Kalau kita tetap sehat sampai hari ini karena kemurahan Tuhan. Kalau kita dengar Bapak Ibu Saudara, sudah banyak sekali yang terjadi tanpa gejala, itu malah berbahaya. Terinfeksi tanpa gejala, tahu-taunya tidur nggak bangun lagi. Berapa banyak, bahkan hari Sabtu kemarin, pagi di tetangga saya yang biasa lewat, biasa sapa, tidur pagi nggak bangun lagi. Kalau sudah kena tanpa gejala, lewat pun gak tahu lagi. Makanya bijak-bijaklah Bapak Ibu Saudara. Masih ada waktu, masih ada kesempatan. Tidak perlu takut. Karena yang bisa mengalahkan itu semua iman kita. Yang lain adalah sarana. Sarananya boleh apa saja. Tapi walaupun ada sarana, tapi kalau iman tidak ada, sama saja lewat. Yang penting nomor satu, iman kita. Yang lain adalah sarana. Ingat itu. Jangan mengagungkan selain Tuhan. Ketika kita mengagungkan yang lain selain Tuhan, yang sudah tidak lagi beriman kepada Tuhan. Hari-hari ini bukan saja krisis dalam kehidupan, ekonomi, kesehatan, berbangsa, bernegara, tetapi krisis juga di dalam iman. Yang ini jangan terjadi. Jangan sampai terjadi karena krisis dalam iman itu hanya bisa terjadi kalau kita salah ambil keputusan. Itu hasil buah dari keputusan kita sendiri. Bukan dari orang lain. Tidak perlu menyalahkan sana sini, kiri kanan depan belakang. Tidak ada. Hanya diri kita dan Tuhan.
Karena keselamatan itu per pribadi. Jadi yang pertama tadi ini fokus, ini caranya. Jadi fokus, tetap fokus dalam pelayanan, fokus ke dalam firman Tuhan. Sterilkan. Berikutnya jaga hati. Jaga iman kita. Jangan sampai lengah. Jangan sampai lemah iman kita, pengharapan kita kepada Tuhan. Tetaplah teguh. Jangan tak bertanya-tanya sampai kapan Tuhan. Yang tahu waktu hanya Tuhan. Yang kita perlu adalah kekuatan. Tuhan, mampukan aku. Kiranya damai sejahtera-Mu tetap tinggal dalamku. Biarlah aku boleh menjalani hari-hariku tetap bersama-Mu. Ini Bapak Ibu Saudara yang kita perlukan. Tadi fokus. Kalau kehilangan fokus, tadi itu tenggelam. Kalau ini iman juga nanti tadi. Petrus ketika mulai takut, dia tenggelam. Jaga hati. Jangan ada takut, tidak perlu takut. Jangan gentar. Tidak perlu ada yang ditakutkan. Semua sudah ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Dan kalau kita tetap juga ada di dalam tangannya, kita tetap ada di dalam rencananya. Dalam rancangannya, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Selama kita tetap ada bersama dengan Tuhan, cukuplah itu bagi kita. Karena kita tahu Tuhan akan pelihara kita dengan sempurna. Kemudian yang ketiga, jangan lupa. Kita harus tetap bersyukur. Bagaimana caranya bersyukur? Apakah kita mau bersyukur, Tuhan aku bersyukur aku tidak sakit. Tuhan aku bersyukur gak ada beras hari ini. Bukan, yang kita syukuri adalah aku bersyukur karena Engkau tetap mendengarkan aku. Aku bersyukur Engkau senantiasa ada Tuhan. Ketika aku berseru, aku percaya bahwa Engkau senantiasa mendengarkan setiap seruan doaku. Dan Engkau memberikan rancangan yang terbaik dalam hidupku. Aku bersyukur Tuhan. Dengan sepenuh iman. Bersyukur dengan tindakan itu dalam doa, dalam ucapan kita, dalam tindakan. Bersyukur dalam tindakan, mencukupkan diri dalam segala keadaan. Dalam kelimpahan, dalam kekurangan, kita belajar mencukupkan diri. Tanpa keluh kesah, tetap mensyukuri. Ingat 5 roti dan 2 ikan, gak mungkin memberi makan sekian banyak orang. Tapi dengan bersyukur, Tuhan mengajarkan kepada kita. Bapak aku mengucap syukur atas berkat-Mu. Kemudian ketika dibagi-bagi itu dapat mencukupi semuanya. Banyak mujizat terjadi belakangan ini. Satu kesaksian. Ketika jalan mulai buntu, usaha mulai sulit, berdagang dengan apa yang ada. Ketika dagangan mulai berjalan, ini satu kesaksian yang disampaikan kepada saya, tidak perlu saya sampai sebutkan siapa. Tapi kemudian katanya, saya jualan kok sepertinya saya laku sekian banyak, tetapi barang saya masih ada sekian. Sebetulnya saya nggak bisa dapat uang segini. Ini barang saya masih ada sekian banyak. Yang saya dapat lebih. Kok bisa ya? Oh itu Tuhan ajaib. Banyak sekali Bapak Ibu Saudara yang terkasih hari-hari belakangan ini. Kesaksian-kesaksian anak-anak Tuhan. Mereka yang berpegang teguh dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Mereka melihat jalan keluar. Mereka melihat campur tangan Tuhan. Dia tidak berdoa, Tuhan tolong biar dapat uangnya lebih banyak. Dagangannya lakunya sedikit tapi banyak uangnya. Tidak. Orang beli dan beli lagi barang gak habis. Gak habis-habis, masih banyak. Tapi uang sudah didapat.
Disadarinya ketika dia mulai menghitung mau pulang. Kemudian dia telepon saya. Ini kok saya begini ya? Luar biasa Tuhan. Itulah kemuliaan bagi Tuhan. Jadi jangan takut. Apapun yang sedang engkau hadapi, tetap berseru, Tuhan tolong aku. Daripada kita repot sibuk teriak kesana sini. Nomor satu, Tuhan tolong. Nanti dengan tenang kita bisa menghadapi. Dan kita tahu jalan keluar yang Tuhan sediakan. Itulah Bapak Ibu Saudara yang terkasih. 3 hal untuk kita boleh berpegang teguh dalam iman dan pengharapan. Untuk menghadapi situasi yang sulit. Yang mengerikan tapi tidak menakutkan bagi kita. Kondisi boleh mengerikan, boleh menakutkan. Tapi kita tidak terpengaruh oleh ada yang di luar. Karena apa yang ada di dalam kita lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Iman kita. Mari bangkit Bapak Ibu Saudara. Selagi ada kesempatan. Belajar kita mengucap syukur dengan keadaan yang ada. Mencukupkan diri. Dengan segala keadaan. Tetap berusaha. Jangan menjadi lemah. Bersyukur karena Tuhan tetap ada menyertai kita. Dan peperangan ini akan kita menangkan bersama Tuhan. Dengan satu tanda, damai sejahtera Allah, sukacita ilahi yang melampaui dari segala akal tetap memelihara hati dan pikiran kita di dalam Tuhan. Sehingga dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kita tetap fokus pada tujuan. Tujuan hidup yang sudah Tuhan tetapkan untuk melayani Dia, menjadi hambanya, bukan menjadi hambatannya. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita menutup renungan kita pada pagi hari ini dan teramat yakin dan percaya. Ketika saya berhenti berbicara, kuasa Roh Kudus tetap akan ada di dalam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Untuk menerjemahkan apa yang Tuhan sampaikan pada pagi hari ini melalui kebenaran firman-Nya. Dia akan melakukan hal-hal yang besar dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi tetaplah teguh, tetaplah bersuka cita, tetaplah berbahagia di dalam Tuhan. Biar damai sejahtera Allah tetap tinggal di dalam hati Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sehingga hari-hari yang dilalui boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Mujizat demi mujizat Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk tetap teguh dalam pengharapan dan iman. Biarlah Tuhan, Engkau tetap senantiasa menyertai setiap langkah hidup kami. Setiap keputusan-keputusan kami Tuhan. Engkau menguasai Tuhan setiap pikiran kami, hati kami Tuhan, perkataan kami, perbuatan kami. Mari Tuhan, biar jangan ada perkataan yang terlanjur. Biar jangan ada perbuatan yang terlanjur. Jangan biarkan Tuhan ada pikiran yang terlanjur Tuhan. Mari Tuhan, bentengi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya lebih dari segalanya Tuhan. Engkau mengetahui Tuhan apa yang kami perlukan dan butuhkan. Terima kasih. Melalui kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, biar kami boleh teguhkan di dalam iman dan pengharapan kami. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita menyatukan hati kita. Kita mengangkat doa kita di hadapan-Nya. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala yang terjadi dalam hidup kami.
Karena rencanamu Tuhan tetap indah Tuhan. Rancanganmu Tuhan tetap indah Tuhan. Tolong kami untuk tetap tinggal dalam rencanamu, dalam rancanganmu Tuhan. Mari berbicara dalam setiap pribadi kami Tuhan. Ingatkan kami ketika kami Tuhan menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Tarik kami dalam kasih-Mu Tuhan. Untuk kami kembali kepadamu. Terima kasih Tuhan, itu yang kami perlu. Sehingga ketika badai datang Tuhan, kami tetap teguh, kami tidak goyah. Karena kami berpegang pada tangan yang kuat. Terima kasih Tuhan, tangan membawa kami kepada kemenangan. Tangan yang menuntun kami Tuhan, kepada keberhasilan dan keberuntungan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa Tuhan bagi anak-anak-Mu. Dimanapun anak-anak-Mu saat ini berada, mari lawat mereka pribadi lepas pribadi. Dalam setiap pergumulan mereka Tuhan. Ketika mereka berseru kepadamu Tuhan, biarlah Engkau menjawab seruan mereka. Memberikan yang terbaik bagi mereka. Memberikan kekuatan. Tetap memberikan damai sejahtera dan sukacita Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami bersyukur untuk gerejamu yang tetap Tuhan eksis Bapa. Walaupun Tuhan kendala-kendala kami hadapi, namun Tuhan iman kami tetap dipersatukan. Doa-doa kami tetap dipersatukan Tuhan. Hati kami tetap dipersatukan. Terima kasih Tuhan. Kiranya kemuliaan-Mu boleh dinyatakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Atas gerejamu. Biar gerejamu tetap menjadi terang, tetap menjadi garam, menjadi berkat dimanapun berada. Baik di perkotaan, baik yang di desa ataupun di pedalaman. Mari memberkati Tuhan gerejamu. Memberkati para hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani. Dalam kesulitan-kesulitan mereka Tuhan. Dalam keterbatasan-keterbatasan mereka Tuhan. Engkaulah Tuhan yang memberikan terobosan-terobosan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur untuk segala kemurahan-Mu. Kami bersyukur karena Allah yang kami sembah Allah yang dahsyat. Terima kasih. Kami bersyukur karena Engkau memampukan kami hingga hari ini untuk kami boleh menghadapi setiap tantangan-tantangan hidup ini. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kami juga berdoa Tuhan bagi seluruh keluarga besar kami dimanapun semua juga berada Tuhan. Terutama bagi mereka yang belum mengenal Engkau, mari memberikan kesempatan untuk mereka boleh mengenal Engkau dan mereka juga boleh mengalami Tuhan terobosan-terobosan bersama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ketika kami sulit menjangkau mereka Tuhan. Tangan-Mu tak kurang panjang Tuhan. Mari ulurkan ya Bapa. Banyak cara Tuhan, banyak skenario Tuhan yang dapat Kau buat. Untuk dapat menjangkau mereka, untuk mereka boleh diselamatkan. Mari tolong Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu mereka semua juga mendapatkan keselamatan. Mereka juga mendapatkan damai sejahtera dan sukacita ilahi. Yang melampaui dari segala akal. Sehingga mereka tetap memiliki kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa bagi pemimpin kami Tuhan. Baik Sinode GPIAI Tuhan yang pusat di Salatiga. Mari Tuhan tolong mampukan mereka juga ya Bapa. Untuk tetap memimpin gerejamu Tuhan. Memimpin pelayanan yang Kau percayakan Tuhan. Engkau mengetahui Tuhan kebutuhan-kebutuhan Tuhan dari sinode kami ya Bapa. Bahkan untuk STT Evata, Engkau mengetahui anak-anak-Mu memerlukan Engkau Tuhan. Memerlukan Tuhan kebutuhan-kebutuhan hidup hari lepas hari yang harus tercukupi. Mari Tuhan, bukakan jalan keluar dan cukupkan semuanya. Kami teramat yakin dan percaya Engkau tak pernah tinggalkan mereka dan memelihara mereka dengan sangat sempurna. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami dan kota di mana kami tinggal. Para pemimpin-pemimpin kami yang terendah dari tingkat yang terendah sampai tingkat yang tertinggi. Mari Tuhan melawat mereka, memberikan hati yang takut akan Engkau. Mari memberikan hikmat kepada mereka untuk memimpin bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan. Biar ada damai Tuhan di negeri kami Tuhan. Nyatakan Tuhan mustahil bagi kami, namun tidak ada yang mustahil bagimu. Ketika anak-anak-Mu Tuhan boleh menjadi garam, boleh menjadi terang Tuhan.
Kami percaya damai-Mu ada tinggal di bangsa dan negeri kami. Terima kasih Tuhan, oleh karenanya mampukan kami Tuhan untuk menjadi berkat. Terima kasih, berikan kekuatan kepada kami semua untuk kami tetap boleh menjaga kedamaian ini. Terima kasih Tuhan, berkati kota di mana kami tinggal karena kesejahteraannya Tuhan ada kesejahteraan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kesehatan, kekuatan, damai sejahtera Tuhan limpahkan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan segala puji, hormat, kuasa dan kemuliaan kami kembalikan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita hampir selesai. Mari semua jemaat Tuhan kita bersama-sama berkata, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menaik memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu takkan berhenti. Meninggikan nama-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Namun sebelum kita mengakhirinya, biarlah kita menghampiri Tuhan untuk menerima berkat dan anugerah-Nya. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk ibadah yang kami boleh lalui bersama-Mu. Dan kami mau menyerahkan Tuhan, langkah hidup kami sepanjang minggu ke depan di dalam tangan-Mu. Mari Tuhan pimpin dan sertai kami. Mari memberkati kami Tuhan dengan keberhasilan dan keberuntungan. Terima kasih Tuhan. Dan bila saat ini Tuhan kami mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Sebelum kami menutupnya, mari Tuhan kiranya turunlah berkat-Mu atas kami. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tadahkanlah tangan-Mu dan terimalah berkat-Nya. Terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa kita yang di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai engkau di saat engkau masuk ataupun engkau keluar dimanapun engkau berada. Tuhan menyertai-Mu, Tuhan memberkati-Mu. Dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan sukacita, damai sejahtera, dan dengan berkat yang berlimpah. Diberkatilah juga sandang pangan-Mu. Setiap berkat yang masuk dalam keluarga-Mu, dalam rumah tangga-Mu, Tuhan menguduskannya. Tuhan memberkati dan melipat gandakannya seperti 5 roti dan 2 ikan. Sehingga kehidupan-Mu tidak akan pernah berkekurangan. Tuhan memberkati-Mu dengan keberhasilan dan keberuntungan di setiap langkah dan keputusan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, bagi kita yang percaya telah menerima berkat ini kita katakan amin. Bapa, terima kasih.
Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.